定要为你。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode pertama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita dari season ketiganya ini. Awal dari season ketiga ini, kita diberitahu tentang kelahiran dari iblis kuat di pegunungan Sihuan. Iblis itu memerintahkan begitu banyak monster demi bisa membantai para manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Kejadian itu bagaikan bencana besar di dunia. Para manusia bukan tanpa perlawanan, karena ada beberapa prajurit dan penyihir yang saling bersama untuk dapat menghentikan gelombang binatang buas tersebut. Namun sayang sekali banyak dari mereka yang harus menjadi korban dari keganasan para monster. Sampai akhirnya penyihir Linglong pun menggunakan dirinya sendiri sebagai medium. Dia menggunakan arai api misterius 8 jahat. Teknik ini sangatlah legendaris dan digunakannya untuk dapat melakukan penyegelan kepada iblis tersebut. Dengan kekuatan yang dia miliki, iblis itu pun telah berhasil dia segel jauh di dalam gua kuno di pegunungan tersembunyi. Namun penyihir Linglong telah begitu kelelahan dan membuat tubuhnya pun harus berubah menjadi batu. Sebelum dia menghilang, penyihir Linglong telah memberikan 5 artefak kuat bagi prajurit setianya. Ia pun meminta mereka agar kelima artefak itu tidak disatukan demi bisa mencegah kebangkitan dari iblis tertinggi. Namun di pertarungan sebelumnya, Ahtai telah menggunakan sihir api hitam dari iblis binatang buas. Tetua ini pun takut kalau hal buruk akan terjadi. Xiaofan atau kita kenali juga dengan Guli menenangkannya karena dia yakin mereka masihlah memiliki harapan. Sedangkan Xiaoji sendiri takut hal buruk yang terjadi pada masa lalu akan kembali terulang. Sebelumnya mereka telah meletakkan semacam bubuk pada kereta ini yang akan membuat para binatang buas menjauh dari kereta mereka. Mereka pun berharap perjalanan ini akan aman dan tidak ada gangguan yang mengacau. Sim berpindah kepada Xinglong, di mana dia memberitahu kepada Raja Hantu kalau Xiaofan telah membawa seorang penyihir hebat yang dikatakan dapat menyembuhkan beliau. Ini tentu saja membuat Raja Hantu menjadi begitu bersemangat. Ia pun memberikan perintah untuk mengirim beberapa pengawal kuat untuk menjemput mereka. Raja Hantu pun berharap kalau kali ini beliau dapat disembuhkan. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan kepada Ayang Lusuki yang didatangi oleh Fasiang. Ia memberitahu perkataan dari penduduk desa suku Jin kalau di pertemuan sebelumnya Xiaofan bertindak untuk bisa melindungi para penduduk suku Jin. Jadi pembantaian yang barusan dilakukan oleh Xiaofan dia lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Lusuki pun sadar kalau dirinya telah salah paham. Sedangkan Fasiang tidaklah tahu apakah kedepannya Xiaofan tetap seperti ini atau kembali bersama mereka. Sedangkan Lusuki tahu kalau Xiaofan ingin menanggung rasa bersalah itu seorang diri. Ia tetaplah sama seperti Xiaofan yang dulu dirinya kenali. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat yang begitu mengerikan, di mana patung penyihir Linglong ada di sana. Jin Finger telah mengawasi Hu Yao, sampai akhirnya muncullah seorang pria lagi, yang mana dia ini dikenal sebagai Harimau Hitam. Tujuannya kemari adalah untuk menghentikan tindakan Hu Yao. Namun sayang sekali Hu Yao sudah sampai sejauh ini, jadi dia tidak ada niatan untuk menghentikan rencananya. Mendengar hal itu membuat Harimau Hitam kesal karena bagaimanapun dia telah melakukan pengkhianatan kepada Linglong. Tujuan Hu Yao hanyalah satu, yakni membangkitkan tuannya.
Sedangkan di kereta Xiaofan, perjalanan terus mereka lakukan sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kemunculan begitu banyak binatang buas yang sedang menuju ke arah kereta mereka. Dan jumlah sebanyak ini tentu saja menyulitkan kuda mereka. Xiaofan dan yang lainnya menjadi begitu terkejut karena bagaimana bisa para binatang buas mengetahui posisi mereka. Selain itu, bubuk penangkal binatang buas juga telah berhasil dihancurkan. Apapun yang terjadi, Xiaofan tidaklah boleh membiarkan tetua ini kembali terluka karena kondisinya masihlah belum pulih. Para binatang buas berubah bentuk agar dapat melakukan penyerangan. Tetua ini pun menjadi panik karena dia yakin tidak akan lama lagi Raja Iblis Binatang Buas akan segera bangkit. Untuk Xiaofan sendiri memutuskan untuk bertahan dulu agar dapat menghentikan penyerangan yang dilakukan oleh para binatang buas. Dengan kekuatan yang Xiaofan miliki, ia tidaklah kesulitan. Sedangkan di sisi lain, kita dibawa berpindah kepada seorang pria yang juga diserang oleh binatang buas. Beruntungnya dia itu diselamatkan oleh Fasiang, dan di sana juga ada Lusuki yang langsung saja menghabisi burung tersebut. Tapi burung-burung lainnya muncul dan langsung saja melancarkan serang balik kepadanya. Alhasil, Lusuki pun harus bertarung dengan mereka. Dalam pertarungan tersebut, tidaklah sulit bagi Lusuki mengalahkan para binatang buas ini. Sedangkan Fasiang tengah melakukan pengobatan kepada pria tadi. Kembali lagi kepada Lusuki yang mana satu persatu dari burung tadi telah dirinya kalahkan. Tidak hanya itu saja, serangan yang berusaha mereka lancarkan kepadanya juga dapat dia atasi dan melancarkan serang balik agar dapat menghabisi para burung ini dalam sekaligus. Hal yang sama juga terjadi kepada Xiaofan. Namun ada beberapa binatang buas yang lepas dari penjagaannya. Jadi Xiaofan pun harus bergerak dengan cepat karena bagaimanapun ia akan membawa penyihir ini ke Gunung Huqi. Xiaofan segera melakukan pergerakan dengan cepat untuk bisa menyusul kereta kuda. Tapi di tengah perjalanan tersebut dia menyadari ada yang tidak beres. Dan benar saja di bawah tempat itu ada sosok monster yang telah bersembunyi. Ia pun bangkit demi bisa menahan kereta kuda ini. Namun Xiaofan bertindak dengan sangat cepat. Dia telah menghentikan serangan monster ini. Tidak lupa Xiaofan juga kembali melakukan penyerangan agar monster itu tidak dapat berbuat apapun lagi. Di saat kereta kuda ingin diangkut, Xiaofan pun segera melakukan penyerangan demi bisa menghentikan para monster yang menyerbu. Tapi dengan jumlah sebanyak ini, Xiaofan tentu sangatlah kesulitan. Jadi dia pun meminta bantuan kepada Xiao Bei agar bisa menyelamatkan tetua ini. Dengan begitu santainya, Xiaoji pun mulai melakukan serangan kepada para binatang buas, yang membuat Xiaofan bisa membawa tetua ini dengan selamat. Tidak itu saja, Xiaoji juga akan di sini dulu agar Xiaofan bisa memiliki waktu untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, para binatang buas di depannya itu dapat dia kalahkan. Sedangkan di sisi Xiaofan, para binatang buas kembali berdatangan. Bahkan kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tentu ini akan sangat merepotkan dirinya. Untung saja Xiaofan tidaklah kehabisan akal. Ia memasang pelindung pada tetua ini supaya dirinya dapat menggunakan kekuatan penuh dalam pertarungan tersebut. Ia pun langsung saja menggunakan kekuatan darah untuk bisa mengalahkan para binatang buas. Dalam waktu yang begitu singkat, Xiaofan berhasil mengalahkan mereka. Bahkan Denny juga masih sempat memberikan perlindungan kepada tetua penyihir. Pertarungan ini terlalu seru untuk bisa dijelaskan, karena baik Xiaofan dan juga Xiaojie menggunakan beberapa teknik mereka untuk dapat mengalahkan monster sebanyak itu. Bahkan Xiaojie juga harus menggunakan serangan skala besar demi bisa mengalahkan para binatang buas. Xiaofan yang menyadari hal itu pun bergegas mengalahkan para binatang buas di depannya, supaya dapat membawa tetua ini pergi melarikan diri. Setelah memastikan mereka lepas dari jangkauan serangannya, Xiaojie pun segera menggunakan semua ini. Xiaojie pun segera mengarahkan ini semua kepada para monster. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh mereka.
Waktu pun terus berlalu, di mana kita dibawa kembali kepada Fa Xiang dan juga Lusuki, di mana pria ini pun memberitahu mengenai penyerangan yang dilakukan oleh para binatang buas. Apa yang terjadi tentu saja membuat mereka penasaran, karena jika 10.000 gunung besar terpengaruh oleh kekuatan ini, maka bisa dipastikan kalau kekacauan akan terjadi di seluruh perbatasan. Lusuki pun meminta pria ini untuk mencari tempat aman, yang mana itu adalah Gua Qilijin. Pria ini paham dan berpamitan dengan mereka. Setelah pria itu pergi, Fa Xiang dan juga Lusuki juga akan kembali ke sekte untuk memberitahu apa yang telah terjadi di sini, karena mereka takut hal buruk akan terjadi. Namun sebelum semua itu, mereka pun mendengar teriakan yang begitu mengerikan. Di sisi lain, tepatnya di sebuah pegunungan tersembunyi, di mana di sana terdapat sebuah gua. Malam itu telah terjadi gerhana bulan. Semua ini kemungkinan terpengaruh oleh ritual yang dilakukan oleh Wu Yao. Apa yang sedang dirinya lakukan itu pun membuat beberapa patung monster di sana mulai mengeluarkan api dari matanya. Ini adalah ritual untuk dapat membangkitkan sosok dari Raja Iblis Monster Buas. Harta-harta yang sebelumnya diberikan oleh Linglong kepada 5 prajurit setianya sudah berhasil Wu Yao kumpulkan. Dan ini jugalah bahan-bahan yang dia butuhkan untuk melakukan pembangkitan. Ritual yang dia lakukan itu sangatlah luar biasa besar. Ini bahkan bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Perlahan-lahan retakan mulai terbuka pada gunung tersebut. Harimau hitam tidak menduga kalau Wu Yao berhasil mengumpulkan kelima artefak suci. Patung Linglong juga telah mengeluarkan darah dari matanya, yang sepertinya ritual ini akan berhasil. Kita pun dibawa kembali kepada Wu Yao, di mana terlihat kalau kekacauan telah terjadi pada tempat tersebut. Hawa yang begitu mengerikan pun juga telah mengalir masuk ke dalam sana. Makhluk hidup yang terkena asap merah hitam itu seketika juga langsung musnah. Para binatang buas juga mulai mengalami tindakan yang begitu aneh. Dan kita pun diperlihatkan kalau kelima artefak suci perlahan-lahan mulai membentuk ulang tubuh dari Raja Iblis Binatang Buas. Setelah proses yang cukup memakan waktu, kita pun diperlihatkan juga dengan sosok yang telah berhasil mengacaukan dunia pada zaman dulu. Dan kini dirinya pun telah kembali bangkit. Inilah sosok dari Raja Iblis Binatang Buas. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.